Sementara itu, aplikasi Peduli Lindungi sempat mencatat data 13 September 2021, hampir 4.000 orang positif COVID-19 mencoba beraktivitas di ruang publik. Lalu bagaimana sebenarnya aplikasi ini mendeteksi status kesehatan seseorang? Simak laporan tim liputan CNN Indonesia berikut ini. Data per 13 September 2021 mencatat sebanyak 29 juta pengguna aplikasi Peduli Lindungi mengakses sejumlah tempat publik. 3.830 diantaranya terdeteksi positif dan kontak erat COVID-19. Seharusnya mereka tidak berkeliaran dan malah mencoba ruang publik. Pemerintah gencar melakukan kampanye penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di ruang publik, seperti syarat perjalanan, masuk ke pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, tempat wisata, dan menaiki transportasi. Pengguna mengaku nyaman dengan adanya persyaratan ini. Orang yang udah di stasiun ini semuanya tervaksin gitu. Jadi mencegah untuk orang-orang yang tidak divaksin untuk masuk ke dalam stasiun gitu. Saya kemudian mencoba menggunakan aplikasi ini dengan menaiki Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. Screening dilakukan saat memasuki stasiun dengan memindai barcode. Nah, muncul checklist berwarna hijau dan entry saya berhasil. Ini dikarenakan aplikasi Peduli Lindungi saya sudah merekam riwayat vaksin. Dan secara otomatis pemindaian saya tadi langsung masuk ke diari perjalanan. Di sini ada riwayat lokasi perjalanan di stasiun Duku Atas, kemudian jam dan tanggalnya pun secara real time. Namun bagi yang positif COVID-19 ataupun yang kontak erat, checklistnya akan berwarna hitam. Nah, sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar ruangan atau di ruang publik. Warna yang muncul dalam aplikasi saat Anda check-in mengindikasikan beberapa hal. Jika yang muncul warna merah, pengguna aplikasi dilarang masuk mal atau pusat belanja dan dianjurkan untuk vaksinasi. Jika warna hijau yang muncul, itu berarti kita dapat beraktivitas di ruang publik dan diperbolehkan untuk masuk mal. Warna oranye mengisyaratkan orang boleh masuk tetapi terbatas sesuai kebijakan pengelola tempat. Yang bersangkutan juga diarahkan untuk mengikuti tes lanjutan. Dan warna hitam menandakan pasien COVID-19 atau kontak erat. Lantas bagaimana aplikasi ini bisa mendeteksi seseorang berstatus hitam atau positif COVID-19? Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji menjelaskan, hasil tes COVID-19 diinput oleh laboratorium melalui sistem New All Record atau NAR berbasis nomor induk kependudukan. Sementara untuk kontak erat, data diperoleh dari sistem Silacak. Ya, jadi kita punya sistem lain tracing ya, namanya Silacak. Nah, itu kerjasama dengan TNI Polri untuk melakukan tracing setiap hari. Misalnya ada yang positif, kemudian nanti ditanya, Anda pernah kontak erat dengan siapa saja gitu ya, berdekatan dengan siapa saja, kemudian itu dicatat di dalam database kami juga. Nah, data itulah yang menjadi sumber untuk menginfokan ke Peduli Lindungi tadi. Setiaji menambahkan, status hitam pada pengguna Peduli Lindungi akan bertahan selama 14 hari. Selama kurun waktu itu, sistem akan menolak otomatis pengguna berstatus hitam masuk fasilitas publik. Aplikasi Peduli Lindungi kini menjadi andalan dalam upaya mencegah penularan kasus COVID-19 secara masif. Fungsi tracing bekerja saat pengguna aplikasi memasuki fasilitas publik. Sayangnya, belum semua fasilitas publik menerapkan sistem pemindaian melalui aplikasi Peduli Lindungi. Seperti misalnya pasar tradisional yang tidak menyediakan mesin pemindai aplikasi. Orang masih bebas keluar masuk lewat beberapa pintu masuk. Masyarakat pun diminta tetap waspada. Platform ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kan gini, kan seperti saya bilang tadi, platform ini kan taunya orang itu udah positif atau tidak, kan karena orang itu dites kan. Ya, orang itu dites. Nah, sekarang kalau tes kita tidak banyak, tes kita sedikit, terus pelacakan kasus kita, pelacakan kontak kita di masyarakat sedikit, ya aplikasi ini nggak akan optimal karena banyak orang-orang yang tidak terdeteksi kan. Jadi Peduli Lindungi ini harus juga disertai dengan tes dan tracing yang tetap dipertahankan tinggi gitu di Indonesia ini ya. Dibutuhkan kesadaran tinggi dari setiap individu untuk tidak beraktivitas di area publik jika mengalami gejala seperti COVID-19 demi mencegah penularan kepada orang lain.
Hingga saat ini sudah 43 juta pengguna yang mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Kedepan, aplikasi ini akan mengintegrasikan sistem kekarantinaan bagi pendatang dari luar negeri. Tim Liputan, CNN Indonesia.